Jemaat Tuhan, sesaat lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan. Namun sebelumnya, mari kita menyaksikan persembahan pujian vokal grup sektor pelayanan 3.
Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di Jumat yang agung ini kami ingin menghayati makna pengorbanan Kristus di kayu salib lewat firman yang sesaat lagi akan kami baca, pelajari dan renungkan bersama. Kiranya kuasa Roh Tuhan yang kudus membimbing hati pikiran kami, agar firman ini hidup di dalam hati dan pikiran kami dan nampak lewat tindakan perilaku kami hari demi hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49 yang menyatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul perikop kita dalam ibadah Jumat Agung ini, Yesus mati. Kematian Yesus menggambarkan perjuangan. Ada sesuatu, ada sebab mengapa Tuhan Yesus mengalami kematian itu. Ada yang Tuhan Yesus lakukan dan sangat nyata bagi kita bahwa itu adalah bentuk pengorbanan. Yesus mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi mari kita lihat karya Tuhan Yesus yang begitu agung, sehingga saat ini kita mengingat rayakannya lewat ibadah yang nanti juga di dalamnya akan kita laksanakan sakramen perjamuan kudus.
di mana itu merupakan tanda karya keselamatan Yesus Kristus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya tertumpah agar kita manusia selamat. Bukan berarti bahwa ketika Yesus bersedia mengambil tanggung jawab ini tidak ada rasa takut. Kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya dikatakan Yesus pun mengalami ketakutan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, bila bisa cawan ini berlalu daripadaku. Namun pada akhirnya Yesus mengetahui bahwa yang paling penting, yang terpenting bukanlah keselamatan dirinya sendiri, tetapi keselamatan seluruh umat manusia. Maka Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, namun jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah. Sehingga Tuhan Yesus harus menerima cawan pengorbanan itu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani hari demi hari sebagai orang percaya, setiap manusia sesungguhnya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebaikan bagi setiap orang. Nah, di dalam perjuangkan kebaikan itu tentunya dibutuhkan pengorbanan. Tidak akan ada perjuangan tanpa pengorbanan. Orang tua berjuang untuk pendidikan anak-anaknya, supaya anak-anaknya kelak menjadi orang yang sukses, berpendidikan tinggi. Apa yang dikorbankan oleh orang tua? Rasa nyamannya. Dia berkorban, harus bekerja, banting tulang siang dan malam. Biaya kuliah tinggi, tapi itu seolah-olah tidak menjadi soal. Orang tua tetap bekerja supaya bisa terpenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Atau orang tua bagi kepentingan atau kebutuhan hidup keluarga. Dan masih banyak perjuangan-perjuangan lainnya, yang itu semua dilakukan karena ada dasar pengorbanan. Ada yang harus kita korbankan untuk menghasilkan suatu keadaan yang baik. Yesus mengorbankan nyawanya agar kita manusia mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dari Tuhan berupa keselamatan. Sehingga pada ayat yang ke-46 Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ini bentuk dari ayat ini kita dapat mengambil suatu makna bahwa Tuhan Yesus benar-benar bersedia, siap untuk mengorbankan dirinya demi memperjuangkan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dihasilkan dari perjuangan Yesus ketika Yesus berkorban tanpa memikirkan kepentingan diri, kenyamanan diri, keselamatan diri, bahkan sampai harus berkorban nyawa? Apa reaksi dari mereka yang saat itu ikut menyaksikan proses di mana Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan? Keadaannya berbalik. Suatu perjuangan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan menghasilkan suatu keadaan yang baik. Suatu keadaan yang tadinya buruk, suatu keadaan yang tadinya mencekam, suatu keadaan yang tadinya seolah-olah memojokkan Yesus Kristus, kemudian itu semua berubah menjadi keadaan yang luar biasa.
Di ayat ke-47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Berbalik 180 derajat. Kepala pasukan tadi yang sebelumnya dia ikut mencemooh, dia ikut menghina, dia ikut menjadi atau berada dalam bagian penyaliban Yesus Kristus. Tapi kemudian ketika Yesus dengan sungguh, dengan kesetiaan yang melakukan kehendak Allah, maka terciptalah suatu keadaan yang baik itu. Keadaan berubah 180 derajat. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya menyesali perbuatan mereka sebelumnya. Yang mencemooh, yang menghina, yang ikut menindas Tuhan Yesus, mereka akhirnya menyesali. Dan apa yang mereka lakukan ketika kerumunan orang-orang itu menyaksikan atau menonton peristiwa penyaliban, ketika itu mereka akhirnya menyesal. Dalam penyesalan mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, perjuangan memang mesti dilakukan dengan kesungguhan. Perjuangan harus dilakukan dengan konsisten dan setia. Apa yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh memang beberapa bulan atau paling tidak 1-2 bulan terakhir ke belakang ini, keadaan di negeri kita sungguh tidak nyaman, tidak enak, tidak menguntungkan kita, bahkan membuat kita merasa ada yang sedih, ada yang takut, ada yang mengalami kepanikan dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi keadaan ini sebagai orang percaya? Mari kita contoh perjuangan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengorbankan kenyamanan dirinya, bahkan nyawanya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang membutuhkan pergerakan perjuangan semua orang menghadapi COVID-19 ini. Tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup hanya para medis, tetapi harus melibatkan kita semua. Apa bentuk perjuangan kita terhadap situasi hari ini? Mari kita berjuang menjalani situasi yang ada ini dengan mengorbankan kenyamanan kita. Kita harus mengorbankan kenyamanan kita, di mana hari-hari sebelumnya kita bebas melakukan apa saja, di mana saja, kapan saja. Ketika kalau hari ini kita harus dibatasi, mari kita menjalani semuanya itu dengan penuh sukacita dan menganggap itu sebagai perjuangan, pengorbanan. Kita mengorbankan waktu kita mengorbankan kenyamanan kita mengorbankan hubungan komunikasi kita di dalam masyarakat. Kalau hari-hari sebelumnya kita bebas bergaul, sekarang kita dibatasi dengan segala macam ketentuan yang ada. Tapi mari kita menjalani itu sebagai bentuk pengorbanan kita untuk memberikan kebaikan bagi siapapun saja orang, yaitu menghambat proses penyebaran COVID-19 ini. Paling tidak itulah hari-hari ini yang dapat kita lakukan sebagai bentuk perjuangan kita. Kita memperjuangkan sesuatu untuk kebaikan orang banyak. Mari kita perjuangkan kenyamanan. Dulu kalau di gereja kita boleh salaman, sekarang jangankan salaman, kita nggak bisa ibadah di gereja. Tapi jangan kecil hati, karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dalam rumah masing-masing. Kalau mau dibilang, itu bisa merupakan pengorbanan paling kecil yang bisa kita lakukan. Dan tentunya banyak pengorbanan-pengorbanan lain yang mungkin saja jauh lebih besar. Kita bisa membantu para medis dengan cara apa? Ketika para medis kekurangan APD, alat pelindung diri untuk mereka menghadapi pasien-pasien COVID-19 ini,
kita yang punya kemampuan ekonomi lebih, finansial lebih, mari kita sumbangkan, kita berikan bantuan sebisanya kita. Banyak sekarang yang kita bisa berikan saluran-saluran untuk memberikan bantuan itu, baik itu melalui aplikasi-aplikasi atau situs-situs pemberi penyalur bantuan dan lain sebagainya. Kita juga mungkin melihat iklan-iklan di TV kalau mau menyalurkan bantuan lewat rekening ini, rekening itu. Silakan kita berkontribusi. Kita mengorbankan kebutuhan kita mengeluarkan uang kita atau bantuan langsung alat pelindung diri itu. Sebisanya apa yang kita kerjakan, mari kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya dengan satu tujuan, memperjuangkan keadaan untuk menjadi lebih baik. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita berjuang bukan hanya hari ini, tetapi kita berjuang di hari-hari selanjutnya. Mari kita contoh apa yang Yesus Kristus lakukan dalam perjuangannya. Tuhan Yesus setia dalam perjuangannya sampai harus mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan keselamatan, untuk dia bisa menghadirkan keselamatan bagi setiap orang. Oleh karena itu marilah kita berbuat sesuatu. Mari kita lihat apa yang lebih penting. Apakah yang lebih penting diri kita ataukah kebaikan banyak orang? Sebagai orang percaya dan menyontoh teladan Yesus Kristus, tentu kita akan menjawab, yang terpenting lebih daripada diriku adalah kebaikan dan keselamatan banyak orang. Sebentar lagi juga kita akan mengikuti proses perjamuan kudus sebagai simbol pengorbanan Yesus Kristus. Dan mari ketika kita nanti menjalaninya dari rumah masing-masing, kita benar-benar menghayati bahwa ini adalah merupakan suatu tanda bagi kita, pemberi semangat bagi kita untuk mau berjuang, berkorban bagi banyak orang di luar sana yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami keadaan yang berat, penderitaan dan lain sebagainya. Biarlah perjamuan kudus Jumat Agung ini menjadi tanda bahwa kita mau dan bersedia ikut sama-sama berjuang, memperjuangkan kebaikan, walau harus mengorbankan kenyamanan dan kepentingan diri sendiri. Amin. Kita masuk dalam sakramen perjamuan. Sebelumnya dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarkanlah penjelasan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid
pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah
percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita menaikkan doa kita dari tempat kediaman kita masing-masing sebagaimana
pokok-pokok doa yang tertera dalam tata ibadah kita. Mari berdoa.